Pengurusnya juga tidak melaksanakan upaya-upaya itu, baru menyediakan sarana orang melakukan gerakan sajad. Ngurus sajadahnya tadi, ngurus karpetnya, ngurus lampunya, ngurus atapnya gitu. Tapi belum mengurus umatnya agar tunduk, patuh, taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Maka di masa Rasulullah SAW itu masjidnya sederhana, tidak bagus. Tetapi peran di dalam kehidupan itu sangat terasa. Sekarang ini bangunan-bangunan masjid sangat bagus, perannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini yang paling dibenci Allah itu kan orang miskin yang sombong. Ya. Di Indonesia ini orang miskin bangun masjid bagus-bagus, itu orang miskin yang sombong namanya. Menaranya sampai miliaran, tetapi tetangga masjid tidak bisa bayar sekolah, takmirnya diam saja, itu namanya takmir yang sombong. Ya. Menyombongkan diri dengan bangunan-bangunan megah, tidak menyelesaikan persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawab seharusnya. Tanggung jawabnya itu bukan membangun menara, tapi membawa masyarakatnya itu sujud kepada Allah. Itu tanggung jawabnya takmir sesungguhnya, bukan memelihara bangunan. Maka di dalam surat At-Taubah 17 disindir oleh Allah ya. Orang-orang kafir yang mengaku dirinya kafir ya, memakmurkan masjid Allah, menyediakan air untuk yang beribadah, itu tidak disebut memakmurkan masjid. Ya, tuh kalau kita baca surat Taubah ayat 17 sebelum surat 18 itu kan ya, orang-orang yang mengaku dirinya kafir gitu. Sekarang banyak itu, Ahok aja bangun masjid kok, namanya Masjid Kiai Hasyim Asy'ari itu ya di Jakarta. Ya, gitu. Dia mengaku dirinya kafir tapi membangun masjid. Itu bukan memakmurkan masjid. Maka kalimat berikutnya dalam ayat 18 itu diawali dengan innama ya'muru masajidallah. Hanya sahnya, gitu. Jadi dikhususkan yang memakmurkan masjid itu hanya siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan mengajak jamaahnya tunduk patuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dia hanya akan mengurusi airnya, lampunya, sajadahnya, karpetnya, bangunannya. Orang kafir bisa melakukan itu, tapi itu bukan memakmurkan masjid. Bahkan bisa lebih bagus. Nyatanya masjid yang dibangun Ahok di Jakarta itu lebih bagus dari masjid-masjid yang dibangun masyarakat, kan gitu ya. Airnya, gedungnya, desainnya lebih bagus. Karena apa? Masjid itu bukan bangunan itu. Maka yang bisa memakmurkan masjid Allah hanya sanya innama, gitu kan? Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah, tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu memakmurkan masjid, tidak mungkin bisa. Tetapi kalau memakmurkan bangunan masjid, mereka bisa. Itu ya, jadi mau ngurus lampunya yang bagus, bangunan masjidnya yang bagus, arsitektur masjidnya yang bagus, orang kafir bisa itu. Tapi tidak mungkin orang kafir itu bisa memakmurkan masjid. Yang dimaksud adalah membuat masyarakat itu sujud, tunduk patuh kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna normatif dari ayat 18 surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Oleh karenanya Allah menjelaskan tata cara memakmurkan masjid, memberikan panduan teknisnya. Ada 3 cara saja memakmurkan masjid itu. 1, aqimis sholah, menegakkan sholat. Jadi makmurnya masjid itu diukur dengan tegaknya ibadah sholat dalam masyarakat itu. Bukan mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Yaitu sholatnya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini sholat rawatib, sholat 5 waktunya dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Itu namanya menegakkan sholat. Kalau hanya sholat di rumah, itu namanya baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Karena ciri daripada pengikut Nabi Muhammad di dalam surah Al-Fat ayat 29 itu dinyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang membersamainya, para pengikutnya itu asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas, keras kepada kufar. Ruhama'u bainahum, tetapi berlembut hati terhadap sesama mereka yang mukmin. Tarohum ruka'an sujadan. Nah, kamu melihat mereka itu selalu bersama-sama di dalam rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka. Jadi maksudnya pengikut Muhammad itu salah satu cirinya adalah rukuk dan sujudnya berjamaah, bukan sholat sendiri dalam sholat wajib. Dan Rasulullah belum pernah, kecuali sakit keras atau musafir, beliau sholat kecuali di masjid. Ya, itu. Demikian juga para sahabat, para khulafaur rasyidin, para tabi'in, semua melakukan hal yang sama. Terutamanya di waktu subuh itu menjadi ukuran ya. Inna asqala sholah alal munafiqun, di Sumatera Barat itu ya, itu ada danau yang melahirkan di kiri kanannya itu ulama-ulama besar. Salah satunya itu ulama ini ya. Dan malam Selasa yang diasuh oleh Kiai Gofar Ismail di Pekalongan ini. Waktu itu sedang diisi oleh Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Mendengar ceramah Kiai Ahmad Dahlan tertarik sekali Kiai Buya Ahmad, Sultan Malik Ahmad ini.
Ini orang pinter sekali, orang alim sekali ini. Tapi saya belum percaya karena banyak orang yang pinter ngomong tapi perilaku dan amaliyahnya belum terbukti. Maka Sultan Malik Ahmad ini ingin menguji apakah ini ulama betul atau cuma tukang pidato, kira-kira begitu ya. Maka beliau kemudian minta alamat Kiai Dahlan di Jogja, di Kauman. Datanglah naik kereta api dari Pekalongan ya ke Jogja. Dulu sebelum tahun 69 itu masih ada kereta api dari Jogja, Magelang, Semarang, Pekalongan yang putus karena banjir lahar dingin tahun 69 di jalurnya ya. Sampai di Jogja, sore-sore beliau ke rumah Kiai Dahlan. Kiai, saya jauh dari Minangkabau pengen jumpa Kiai tapi waktunya sudah mepet ini. Bagaimana kalau saya minta waktu ketemu subuh di masjid? Oh ya silahkan. Nanti datang subuh ke Masjid Kauman, insya Allah kita ketemu di sana di Masjid Gede. Buya Malik datang sebelum jam 3 pagi, sebelum adzan awal Masjid Kauman beliau sudah di situ. Ternyata kalah dulu, Kiai Dahlan sudah ada di dalam. Oh ini Kiai betul ini, nggak ada Kiai bangun sesudah subuh gitu ya. Ini Kiai ini sudah di masjid sebelum subuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Salat tahajudnya di rumah, tapi kemudian iktikaf ya, berzikir menunggu waktu subuh. Itulah yang dilakukan Kiai Dahlan. Oh ini Kiai ini, tapi masih kurang satu tesnya itu. Ya. Setelah subuh Buya Malik datang ke rumahnya, tapi nunggu waktu jelang zuhur. Dia pura-pura pinjam sarung. Yai, saya ini sarung saya ini sepertinya kena najis. Saya padahal mau ikut sholat di masjid di zuhur ini. Boleh nggak saya pinjam sarung Yai? Oh, silahkan tunggu sebentar. Kiai Dahlan masuk ke rumah, keluar membawa sarung batik tulis yang bagus baru yang dipinjamkan. Silahkan ini dipakai. Loh ini Kiai baru, bukan dagangan Kiai. Tidak, ini untuk ibadah, pakai saja yang baik ini ke masjid. Kiai itu dermawan, tidak curigaan. Pada waktu itu batik tulis itu selembar harganya mahal ini. Orang baru dikenal, pinjem sarung, dipinjemi sarung yang baru, yang bagus. Kadang-kadang kita menyiapkan di tempat umum itu sarung yang jelek-jelek, takut dibawa pergi. Jadi di hati Kiai Dahlan itu sama sekali tidak ada kecurigaan kepada tamu, pada orang yang datang. Ya, adanya husnudzon bukan suudzon. Barulah yakin ini benar-benar kiai, ini benar-benar orang alim. Maka kemudian beliau aktif di Muhammadiyah. Ya, ini menjadi kakak iparnya Profesor Dr. Buya Hamka, ini Buya Sultan Malik Ahmad, menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah. Jadi kiainya itu diuji dulu ini tukang pidato atau memang kiai itu ya. Jadi subuh yang pertama itu ya. Jadi kalau ada penceramah terkenal, Anda mau ngundang, datangilah dulu di masjid terdekatnya, apakah dia ahli jamaah atau bukan gitu ya. Jadi itu salah satu standar ya, standar. Karena itu keimanan itu diukur di situ. Maka Allah menyatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat di waktu fajar yaitu sholat subuh adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar Ibnul Khattab mau menafsirkan ayat ini, sesungguhnya sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah mereka yang selalu hadir dalam sholat subuh di masjid berjamaah, benar-benar dia orang yang beriman. Tapi kalau hanya Ramadan saja ya berimannya di waktu Ramadan ya, gitu. Jadi ini ya kembali akimis sholah. Jadi memakmurkan masjid itu
dengan menegakkan sholat. Maka takmir masjid kewajibannya adalah menggerakkan supaya masyarakat itu berbondong-bondong sholat 5 waktu di masjid. Bukan meneriakkan kalimat adzan, tetapi melaksanakan adzan. Selama ini masjid masih meneriakkan kalimat adzan, mikir speakernya, mikir muadzinnya. Waktunya datang, klik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soal ada yang datang atau tidak nggak jadi urusan, nggak dipikirkan. Itu belum melaksanakan adzan, itu namanya baru meneriakkan kalimat adzan. Karena adzan itu mengorganisir, memobilisir, menggerakkan. Ini dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan adzanilah manusia untuk berhaji, niscaya akan berbondong-bondong mereka memenuhi panggilanmu, datang dari segala penjuru yang jauh. Maka ada menteri haji di Saudi yang ngurusi haji. Di negara pengirim haji, misalnya Indonesia, ada menteri agama, di dalam Kementerian Agama ada direktorat penyelenggara haji. Di kelompok-kelompok masyarakat ada KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Swasta mendirikan biro perjalanan ibadah haji. Mereka menggerakkan sehingga haji itu berbondong-bondong sampai harus dibatasi. Itu adzan namanya, fa'adzin. Bukan kemudian dinyalakan speaker, haji, haji, bukan begitu. Tapi dikelola, diorganisir sehingga berbondong-bondong. Maka digunakan juga di dalam sholat itu istilah adzan, fa'adzin dan adzanilah. Jadi muadzin adalah penggerak, bukan sekedar pengumandang. Nah, maka di Jogokarian ini kita praktekkan. Kita mulai tahun 1999, ketika itu bulan Desember, setelah saya terpilih jadi Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian, saya lakukan pendataan terlebih dahulu. Masjid Jogokarian ini adalah Masjid Wakaf Muhammadiyah ya. Dibangun oleh Muhammadiyah Ranting Karangkajen, karena dulu Jogokarian belum ada rantingnya, basis PKI waktu itu ya. Jadi yang bangun itu dari Ranting Karangkajen ya. Tahun 66 diletakkan batu pertama, 67 bulan Agustus tanggal 20 itu Jumat Kliwon diresmikan oleh Ketua PDM, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, Haji Isman namanya. Khotibnya kebetulan Haji Amin Said itu bapak saya, ya, khotib pertamanya ya, yang juga termasuk pendiri masjid. Nah, pada waktu itu tahun 99 saya terpilih jadi Ketua Umum Takmir Masjid. Saya lakukan pendataan. Masjid Jogokarian ini akan berdakwah di kampung Jogokarian meliputi 4 RW, 18 RT, 907 kepala keluarga, ya, 2.973 jiwa, yang Muslim 2.642 jiwa, Muslim yang sudah wajib sholat atau mukallaf itu 1.839, ya. Tapi Muslim yang mukallaf yang belum sholat masih 816.
Maka kita undang semuanya ke masjid, kita minta masukan bagaimana supaya masjid ini makmur termasuk sholatnya. Ya. Saya minta pendapat orang yang belum pernah ke masjid dan belum sholat. Gimana Pak, menurut Bapak bagusnya masjid ini? Jawabnya, masjid itu kajiannya terlalu tinggi Pak. Datangkan ustadz-ustadz kaji kitab ini, kitab itu. Lawong saya dan kawan-kawan yang belum sholat aja banyak. Mbok kami ini diajari sholat. Sederhana saja permintaannya. Maka sejak itu kami lakukan program gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, gitu, ya. Kita berhasil mensolatkan orang hidup itu. Ya. Ini namanya adzan, ya, menggerakkan. Tanggal 15 Mei tahun 2000 saya buat undangan sholat berjamaah. Karena apa? Adzan kami rasakan sudah mengalami degradasi fungsi. Terapi kecut, ya, shock terapi. Ya ini undangan. Oh, di adzani ra tindak, oh, dikasih undangan gitu ya. Kemudian di situ kita kutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Seperti kalau undangan pernikahan kan ada hadis atau ayat tentang pernikahan. Saya man sholatal subhi fi jama'atin faka'an nama sholatul laila kullu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid seakan-akan telah mengerjakan sholat semalam penuh. Loh, coba, pahala sholat subuh berjamaah di masjid itu setara dengan sholat semalam penuh. Man sholatal isya fi jama'atin faka'an nama nifsul laila kullu. Kalau isya'an sama dengan separuh malam, maghrib separuh malam. Zuhur berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Coba, kalau sholat subuhnya itu berjamaah, sholat zuhurnya berjamaah di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ya, jadi rugi kalau kita sholat malam tapi zuhurnya tidak berjamaah ke masjid, itu rugi sebenarnya. Karena sholat zuhur berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat di malam hari 1000 rakaat. Itu semua hadis muttafaq alaih. Ya. Dan NB setiap subuh disediakan kopi susu. Nah. Dan setiap subuh ada door prize. Kita cari sponsor dari kulkas, sepeda gitu ya untuk menggembirakan. Maka istilah kami 3M. Ada pencerahan dengan hadis-hadis tentang berjamaah, ya, kemudian ada door prize menyenangkan, dan ada kopi susu, kemudian snack. Ya, sekarang kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad ada sarapan, namanya mengenyangkan. Jadi program situ 3M, mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan. Timbul pertanyaan, gimana untuk ibu-ibu? Apakah lebih baik sholat di masjid atau di rumah? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Muhammadiyah tahun 53 ketika ada waktu itu namanya Muktamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan tahun 53 itu. Putusannya judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Nah, coba dibuka itu. Putusan Tarjih Wiradesa tahun 53. Ini ada dari Wiradesa yang datang, ya, ada ya, itu tahun 53 itu Muhammadiyah di Wiradesa sudah mengeluarkan pedoman untuk perempuan namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Salah satunya perdebatannya adalah apakah perempuan lebih baik berjamaah di masjid atau tidak. Ya, itu sudah dijawab ya. Kalau bisa dihindarkan madorot tetap lebih baik berjamaah di masjid. Maka setelah 53 itu jalan tengah yang ditempuh di beberapa pusat Muhammadiyah membangun masjid atau musola Aisyah, musola putri, tetap berjamaah tapi tidak menimbulkan untuk mencegah madorot. Tapi sebetulnya kalau tidak dikhawatirkan madorotnya itu, yang dikhawatirkan terus hampir-hampiran dulu ya. Ya, bapak-bapak ngampir ibu istrinya orang lain, ya jamaah bu. Itu kan bisa jadi fitnah. Nah, selama tidak itu tetap lebih utama perempuan itu berjamaah di masjid ya. Maka dulu kalau bapak ibu rawuh ke Jogja
Di pusat Muhammadiyah kayak di Kauman itu ada Langgar Ar-Rasyad, itu khusus untuk ya musola putri. Di Karangkajen ada, di Kota Gede musola Aisyah, ya semuanya ada. Dalam rangka bahwa meskipun perempuan tetap lebih baik sholat berjamaah di masjid. Sekarang ini akhiran ini banyak lagi pertanyaan soalnya. Wah, ini wong Muhammadiyah ora tau ngaji tentang Muhammadiyah iki. Ora tau buka HPT. Itu padahal itu tahun 53 sudah dijawab oleh para ulama Muhammadiyah dalam putusan tarjih. Termasuk bolehkah ikut baris berbaris, demonstrasi, itu semuanya sudah diputuskan di Wiradesa. Karena pada waktu itu tahun pergerakan untuk bersaing menghadapi pemilu 55, saingannya adalah PKI ya. Ya, pada waktu itu kan PKI itu memasyarakatkan diri dengan drum band yang bagus, maka Muhammadiyah dulu punya PGT, pasukan genderang dan trompet Muhammadiyah ya itu. Nah, jadi saya dulu waktu kecil juga dilatih di masjid itu drum band ya. Karena waktu itu gerakannya mengimbangi gerakan Partai Komunis Indonesia, ya. Sehingga sudah dibahas itu perempuan ikut drum band boleh enggak, perempuan ikut demonstrasi boleh enggak, itu sudah ada pembahasannya di Wiradesa itu dengan judul namanya Adabul Mar'ah fil Islam, ya. Itu. Nah ini. Kalau di Wiradesa masih ada yang bertanya kebangetan. Putusan tarjihnya itu di situ ya, tahun 53. Jadi Muhammadiyah itu benar-benar sudah berkemajuan, sudah memikirkan jauh sebelum orang lain memperdebatkan. Ya. Baru sekarang ini kan banyak kajian-kajian mempertanyakan lagi perempuan baiknya sholat di rumah atau di masjid. Ya, kalau nanya saya tanya. Putar waktu tahun 53 sudah selesai itu pembahasannya oleh Muhammadiyah di Wiradesa ya. Ya. Tapi nggak tahu tempatnya dulu di mana. Nah, saya yang pengen ngerti Wiradesa itu apakah ya apakah di situ ada kompleks Muhammadiyah atau apa gitu dulu ya. Ya artinya itu gedung yang sangat bersejarah. Karena itu pemikiran yang sangat maju, karena sudah membahas bolehkah perempuan baik tidak perempuan sholat berjamaah, bolehkah perempuan ikut demonstrasi, bolehkah perempuan ikut baris berbaris, drum band dan lain sebagainya, itu ada pembahasannya di situ, ya itu. Karena memang Pekalongan itu termasuk wilayah yang sangat maju. Perdagangannya sehingga menjadi kota yang ramai dulu, maka tokoh-tokoh Islam itu datang dari berbagai daerah, itu dulu banyak yang tinggal di Pekalongan, termasuk tokoh pendiri Masumi tapi tidak aktif di Masumi, itu Kiai Gofar Ismail itu ya. Pengajiannya setiap malam Selasa, itu yang kemudian di PP Muhammadiyah juga ditiru setiap malam Selasa pengajian itu sampai sekarang itu dari Pekalongan tuh pengajian malam Selasa itu ya. Jadi bagaimana masjid itu melaksanakan adzan, memobilisasi, menggerakkan jamaah untuk berjamaah ke masjid, masyarakat itu dibuat senang, gembira datang ke masjid. Maka sering saya melihat dengan mengelus dada karena di masjid banyak tempelan. Hati-hati barang bawaan Anda di masjid ini, sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab. Saya tuh merasa miris. Wong takmir kok tidak bertanggung jawab gitu loh. Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, kan hadisnya begitu. Ayatnya juga jelas dalam surat Al-Isra 36 ya. Semua orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kok mau lari dari tanggung jawab gitu ya. Nah, sebaiknya nggak usah pakai tulisan kalau mau tidak bertanggung jawab. Wes ora tanggung jawab kok bangga gitu ya. Maka saya tulis, jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di Masjid Jogokarian ini akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Takmir bertanggung jawab gitu ya.
Ternyata menjadi viral ini ya. Cuma ganti sendal, ganti ini, karena sebetulnya saya ingin mengembalikan orang masjid itu adalah orang yang bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab atas umatnya tadi, yang belum sholat disolatkan, yang belum jamaah dijamaahkan, itu tanggung jawabnya. Jangan merasa kita ini sudah berjamaah berangkat selesai. Lah tetangga kita tidak mengajak itu, Masya Allah. Wong tugas kita itu amar ma'ruf. Kalau mau beruntung kan, wal takum minkum ummatuyah, ya tak? Ya itu. Ya ta'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Kita itu ingin beruntung kok. Maka ya harus ajak-ajak, nggak boleh kita itu tetangga kita nggak sholat kita biarkan, tetangga kita nggak jamaah kita biarkan. Namanya kita tidak beruntung alias rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu tanggung jawabnya. Apalagi kita ketua atau pengurus takmir, nggak pernah ngajak orang memakmurkan masjid. Berangkat ke masjid sendirian, dibiarkan tetangganya nggak ke masjid. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya. Nah ini aqimis shalah. Dan sesungguhnya sholat dan seluruh ibadah Islam itu sumber kesejahteraan. Maka hayya 'alas sholah itu disambung hayya 'alal falah. Contoh paling sederhana begini. Kalau saya sholat pakai peci hitam seperti yang diagem Pak Pembina ini, ya, yang untung orang Gresik itu. Karena itu Awing Persida produk Gresik itu. Kalau saya pakai peci putih rajut gitu, yang untung orang Tasik itu buatan Tasik. Maka kita coba, saya pakai peci batik buatan Jogokarian. Maka tetangga saya sekarang 15 kakak jadi pengrajin. Bisa hidup sejahtera karena jualan peci untuk sujud. Jadi sujud saja menghasilkan kesejahteraan. Bajunya batik Masjid Jogokarian. Dulu pembatik sudah mau kukut, ya, sekarang laku. Kita buat motif khusus, motif masjid, ya. Hari ini Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi belum sebagai rahmatan lil muslimin. Contohnya apa? Haji. 4 bulan di musim haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Menurut data Islamic Development Bank (IDB), itu belanja jamaah haji itu mencapai kalau dikurus rupiah 950 triliun. Oh, umat Islam tuh kayak itu. 4 bulan aja jamaah haji hanya 2 juta, sekitar 2.600.000 itu membelanjakan 950 triliun rupiah selama 4 bulan. Ini ibadah loh. Siapa yang disejahterakan dengan haji? Ternyata 40% itu untuk belanja penerbangan, tiket pesawat dari kotanya ke tempat embarkasi, dari embarkasi ke Jeddah PP, itu 40%. Siapa yang mengeruk keuntungan dari penerbangan ini? Yang paling besar 2 perusahaan pesawat, namanya Airbus dan Boeing. Kalau haji ini libur terus, bangkrut mereka, nggak akan bisa membuat pesawat baru karena traffic, ya, lalu lintas udara terpadat di dunia ini jalur Timur Tengah. Tidak hanya di musim haji, sekarang umroh saja luar biasa. Nah, tapi yang menikmati hasil ibadahnya bukan orang Muslim, 40% untuk penerbangan. Ya, kalau
gagasannya Pak Habibie dulu diterima dan dikembangkan, kita punya industri pesawat. Sebenarnya yang dibidik Habibie itu, wah kalau kita bisa membuat pesawat angkut untuk haji saja, Indonesia akan menjadi negara kaya raya itu. Karena negara-negara muslim yang berhaji butuh pesawat tiap tahun untuk umroh itu. Masya Allah itu. Pikiran yang maju ini kalah ya oleh pikiran orang-orang yang ya otak kebo lah kira-kira begitu ya, tidak bisa maju ya. Padahal maunya Habibie itu begitu, kebutuhan kita sendiri aja sangat besar untuk penerbangan karena kita negara kepulauan, dimulai dari N35 itu menjadi pesawat perintis. Sekarang apa yang terjadi? Penerbangan perintis semuanya pakai pesawat Cina A60 yang beberapa kali jatuh aja. Padahal lebih aman pesawat N35 buatan IPTN. Sekarang ini beli buatan Cina, ya, propeller A60 itu ya. Karena lebih dari 17.000 pulau di Indonesia ini. Jadi dari pulau ke pulau ini perlu pesawat. Ini beliau sudah berpikir visioner ke depan. Tapi orang cerdas kalah ya dengan orang bodoh. Jadi di Indonesia ini orang bodoh bisa jadi pemimpin. Kalau di Indonesia, kalau di negara lain susah. Orang pinter ini susah. Ya. Berkemajuan ya. Muhammadiyah itu berkemajuan, sudah berpikir wal asr itu, teologinya al asr ke depan. Maka sebelum ada pertanyaan baik mana perempuan di rumahnya atau di masjid, Muhammadiyah sudah menjawab tahun 53. Itu pertanyaan baru sekarang rame di mana-mana itu, ya. Itu yang Islam itu rahmatan lil alamin, belum rahmatan lil muslimin. Yang 15% itu untuk belanja oleh-oleh. Orang pulang haji oleh-olehnya sorban, jubah, tasbih, peci, boneka onta yang bisa nyanyi marhaba, semuanya buatan Cina. Ya. Pulang haji pakai jubah, pakai sorban, made in na'udzubillahi min dzalik. Pekalongan aja bisa buat gitu ya. Kalau begitu mestinya Pekalongan nih industri itu. Ya, saya dengan Pak Anggito itu sering diskusi, beliau sering ke Jogokarian minta pendapat itu. Sekarang semua kebutuhan jamaah haji kita di sana yang bisa diproduksi di Indonesia, produksi di Indonesia saya bilang. Jadi salah satunya misalnya tikar untuk Arafah Mina. Ya, sekarang digerakkan industri rakyat. Di Jogja ada tenun mendong di Minggir itu. Sekarang mengisi baru 66.000 per bulan. Padahal kebutuhan tikar untuk jamaah haji itu 250.000 per tahun. Ya, mungkin Pekalongan punya tikar pandan atau apa, coba dibuat itu. Gerakkan semua daerah. Sabuk, mohon maaf ini, sabuk untuk ikhram saja buatan Cina itu. Jadi besok buatlah. Jadi sabuknya itu ya bawa dari sini, beli di sini. Ikhramnya juga buat di sini, beli di sini. Jadi itu nanti akan membangkitkan kesejahteraan rakyat kita. Jadi kita yang punya haji, kitalah yang seharusnya sejahtera. Kita yang sholat. Belum lagi Idul Fitri, Masya Allah. Idul Fitri yang punya hari raya kita, di meja kita itu sirupnya marjan, hidangannya biskuit kongguan, ya. Yang punya Idul Fitri kita itu. Tapi sekarang ya sedih modus sekarang ini ya, katanya ada rezim kongguan. Jadi blacknya kongguan, istilahnya rengginan.
Jadi antara pidato kampanye dan praktek pelaksanaan kenegaraannya berbeda. Itu namanya rezim kongguan. Kongguan isi rengginan. Kampanyenya ekonomi meroket, ternyata ekonomi nyungsep misalnya begitu ya. Itu. Ibadah kurban kita yang punya. Yang sejahtera siapa? Di Mina selama 4 hari, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, 3 hari Tasyrik, domba yang disembelih di Mina mencapai 2.900.000 ekor. Dombanya saja, belum sapi, belum unta. 100% diimpor dari New Zealand. Padahal Wonosobo punya dombos ya. Kita daerah-daerah punya domba-domba unggulan. Kita yang punya Idul Kurban, yang menikmati masih orang lain. Ini masih rahmatan lil alamin, belum rahmatan lil muslim. Maka saya kemarin di Jakarta, ini saya singgah dari Jakarta. Saya ingin mendorong teman-teman fintech syariah membuat bank kurban khusus. Ayo kita garap kurban. Saya hitung belanja binatang kurban selama setahun itu mencapai 1,7 triliun minimal itu. Kalau kita hitung minimal per masjid 5 ekor sapi, itu baru dari 350.000 masjid, belum dihitung musola dan mungkin masjid yang belum terdata ya. Karena di Masjid Jogokarian aja Idul Adha itu 51 sapi. Ini rata-rata hanya 5 saja itu sudah 1,7 T. Itu kalau digerakkan masyarakat kurban bayarnya bulan Muharram, disembelihnya Dzulhijjah, itu dengan harga 1 dapat 2. Yang 1 bisa diwakafkan kepada anak-anak yatim. Ya. Kami sedang mendirikan pusat pelatihan peternakan untuk para hafid. Karena ternak sapi misalnya untuk penggemukan itu mudah sekali itu. Ya. 1 sapi itu biaya pakan, perawatan dan lain sebagainya itu sehari cuma Rp55.000, tapi penambahan dagingnya itu sekitar 2 sampai 2,5 kg. Ini sudah praktek bertahun-tahun. Ya. Malah untung lagi kalau rehabilitasi sapi. Kita beli sapi-sapi kurus di kandang petani itu 4 bulan aja kita gemukkan, dari beli 21 juta kita bisa jual 40-45 juta itu 4 bulan aja digarap. Ya. Karena sebagian besar petani kita itu nggak paham tentang nutrisi ternak, pakan ternak. Nah, maka kami di masjid berpikir dan merintis universitas masjid, fakultas yang pertama kali kita buka nanti fakultas peternakan, pertanian dan industri halal. Ini ngurus ternak korban aja ada. Itu sudah Masya Allah itu. Dombanya, sapinya itu sumber kesejahteraan. Saya dapat hibah domba pedaging pejantan dari Australia itu 1 ekor bisa menghasilkan daging 60 kilo, 1 ekor domba itu. Di Jogja ada 1 kecamatan namanya Kecamatan Pleret, itu ada 178 warung sate. 1 hari itu di kecamatan itu disembelih lebih dari 700 ekor per hari. Kalau hari Sabtu Minggu itu bisa di atas 100 ekor per hari. Kemarin saya ketemu Bupati Tegal juga baru bekerja sama dengan OJK mengembangkan ternak kambing, karena di Kabupaten Tegal, 1 kabupaten untuk warung-warung sate Tegal itu sehari 300 ekor. Ya, kalau di Tegal itu sehari baru 300 ekor, di Jogja itu 1 kecamatan sudah 700 ekor per hari. Ya. Itu sumber kesejahteraan semuanya itu, akikoh, kurban, ya. Jadi ibadah dalam Islam itu sumber kesejahteraan umatnya sesungguhnya. Kalau dimanage dengan baik. Dari sholat
apalagi zakat sampai dengan haji, semuanya itu menghasilkan kesejahteraan. Nah inilah yang kami rintis di Jogokarian itu, bagaimana ibadah-ibadah kita itu menjadi sumber kesejahteraan. Jogokarian menjadi laboratorium ya, menguji coba praktek ini, dan ternyata alhamdulillah masya Allah ya, cukup besar hasilnya. Kemudian yang kedua, wa'atu zakat, memakmurkan masjid itu adalah menunaikan zakat. Bagi jamaah bagaimana bisa membayar zakat, bagi takmir masjid adalah membuat program pemberdayaan ekonomi jamaahnya agar berubah keadaannya dari mustahik menjadi muzaki. Maka uang masjid yang bersumber dari infak dan zakat sebaiknya 100% digunakan untuk memberdayakan ekonomi jamaahnya. Jangan digunakan untuk urusan bangunan dan perawatannya. Karena bangunan dan perawatan ini ada sumber yang jauh lebih besar, namanya wakaf. Ya. Tidak selayaknya masjid menggunakan uang infak dan zakat untuk bangunan. Bahasa ekstrimnya merampas hak orang miskin, anak yatim hanya untuk bangunan. Jangan. Oh, ini revolusioner kalimat saya ini. Jadi, ya. Karena untuk bangunan itu porsinya adalah wakaf. Maka kalau perlu sediakan kotak wakaf tersendiri, bukan kotak infak. Wakaf untuk bangunan, termasuk nanti perawatan bangunan. Karena pahala wakaf lebih besar daripada pahala infak. Itu puncak kebajikan itu. Surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian mencapai puncak kebajikan sebelum kalian mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka saat itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung menyerahkan kebun kurmanya di Khaybar. Ini adalah harta yang paling aku cintai. Maka Nabi mengatakan, kif, tahanlah. Maksudnya wakafkanlah. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata. Sampai kemudian menurunkan ayat terakhir surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini turun karena wakaf. Jadi ketika selesai mewakafkan sumur, Rasulullah memanggil Utsman, ya Utsman, apa yang baru engkau kerjakan telah menggetarkan arsy Allah dan Allah menurunkan ayat untukmu. Dibacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi orang yang berwakaf itu besok kalau mau mati mendengar panggilan ini dari Allah. Tapi kalau belum pernah berwakaf mendengarnya dari mudin. Dari kaum yang mengantar jenazahnya. Tapi kalau pernah berwakaf, Allah sendiri akan menyeru, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Silakan baca tafsir apa saja berkaitan dengan surah Al-Fajr ayat terakhir ini. Ini bagus sekali dikupas oleh Kiai Ghaffar Ismail dulu tentang ayat ini ya. Jadi saya punya banyak kaset pengajian malam Selasanya Kiai Ghaffar itu. Ya, pengajian malam Selasa itu. Itu Masya Allah kajian-kajiannya ya. Makanya umat digerakkan untuk wakaf. Wakaf tidak harus banyak. Kami menggerakkan wakaf 1.000 rupiah per hari. Nah ini Masya Allah.
1000, tapi sekarang yang ikut serta 56.000. Jadi sehari bisa 56 juta, kita bisa banyak program ya. Membangun sumur bangunan, nah itu dari wakaf, jangan dari infak dan zakat. Infak dan zakatnya 100% untuk kepentingan membangun sumber daya manusia. Maka umat Islam akan maju. Kalau infak dan zakat dirampas untuk bangunannya megah, umatnya habis. Indonesia itu waktu merdeka tahun 1945, penduduk Indonesia baru 60 juta, muslimnya 95,4%. Tahun 60 cacah jiwa, penduduk Indonesia 90 juta, muslim 95%, turun 0,4%. Tahun 1980 muslim Indonesia berapa? Hanya tinggal 87% dari 135 juta. Ya, itu sensus zaman Orde Baru itu sangat fenomenal karena ada lagunya Omah Irama itu. 135 juta penduduk Indonesia ya. Itu waktu itu 87% dari 95,4 menjadi 95 tahun 60 menjadi 87. Tahun 2016 sensus ekonomi nasional 2016 yang lalu umat Islam Indonesia tinggal 83%. Artinya bangunan kampus, bangunan sekolah, bangunan masjid tidak bisa mempertahankan jumlah pemeluknya. Tidak bisa. Ini fakta. Ini dialami oleh Wangsa Selendra yang ingin membuat bangga umat Buddha di Jawa dengan membangun Borobudur selama 92 tahun. Borobudur selesai megah sampai hari ini bisa kita lihat. Tapi coba cari umat Buddha sekarang. Berapa persen? Juga dialami Wangsa Sanjaya, membangun Candi Sewu, Candi Prambanan yang megah. Lebih dari 50 tahun. Sekarang cari pemeluk Hindu di Jawa. Besok 20 tahun lagi kalau kita masih seperti ini, uang untuk fakir, miskin, yatim semuanya ini hanya untuk bangunan. Besok datang ke alun-alun Pekalongan, orang turis datang ke sini, itu dulu Masjid Jami dulu. Ketika Islam masih ada di Pekalongan dulu. Umatnya sudah habis. Bangunannya masih. Itu juga terjadi di Andalusia. Bodohnya umat Islam ini tidak membangun SDM, tetapi membangun gedung-gedung. Anak tidak bisa sekolah, masjidnya mentereng, bagus, menaranya miliaran. Ada anak pinter mau masuk perguruan tinggi nggak punya biaya. Zalim itu takmirnya menurut saya. Mohon maaf ini, saya agak keras ini ya. Tidak ada gunanya menara itu di hadapan Allah besok, karena tidak akan bisa mempertahankan Islam dan umatnya. Mereka yang cerdas-cerdas, yang seharusnya mengisi kursi-kursi legislatif, mengisi jabatan-jabatan di kekuasaan, kalah karena hanya kita bangga membangun masjid yang megah. Maka orang lain seneng lah anggaran besar untuk renovasi Istiqlal. Ya, tapi tidak akan merenovasi mental juang umat Islam. Makin banyak masjid kita ini makin lemah dan makin tidak berdaya menghadapi kezaliman terhadap ulama-ulama kita. Ini satu contoh saja. Bahkan majelis ulama pun sudah ada tagar bubarkan MUI. Tidak ada gunanya itu, ribuan pesantren dibangun, ribuan masjid dibangun, ulamanya dicaci maki, lembaga keulamaannya malah dituntut dibubarkan. Ini kan kenyataan yang kita hadapi. Gak ada pembela-pembela Islam lagi.
karena mereka lemah, bodoh dan miskin, karena seharusnya untuk membuat mereka sejahtera hanya digunakan oleh para pemimpin membangun gedung, membangun menara, membangun masjid, membeli keramik, membeli, Masya Allah. Seharusnya membeli harga diri Islam ini lebih penting. Dulu asnaf sabilillah itu digunakan di masa Rasulullah untuk beli kuda perang, beli tombak, beli panah. Sekarang ini perang media, mestinya sekelas masjid ini apa? Al-Ikhlas itu ngerekam ceramah tidak pakai HP, ini kameranya sudah harus bagus karena asnafnya sabilillah besar. Ya, hanya untuk membeli peralatan-peralatan yang mati yang tidak bisa menyuarakan dan membela kebenaran. Ini lebih penting, ini alat perang sekarang ini, karena yang kita hadapi buzzer sekarang ini. Coba, ini dianggap gak penting, lebih penting menara misalnya, menara miliaran. Oh, seharusnya masjid itu punya kamera yang bagus, punya sistem informasi yang bagus, sehingga semua ceramah itu bisa disebar ke seluruh dunia kebenaran itu. Hanya nyebarnya cuma pakai HP, coba Anda bisa bayangkan itu ya. Nah, ini loh cara, makanya di Masjid Jogokarian itu ada dikenal saldo nol, artinya seluruh infak ya, sedekah yang 100% untuk kesejahteraan rakyat. Bangunan masjid itu dipelihara, dibangun dengan wakaf. Wakafnya kita tidak hanya produktif, kita sampai disebut wakaf progresif. Jadi 1 lantai, 2 lantai untuk sholat, lantai ketiga untuk penginapan. Kami buat hotel masjid lah, istilahnya sufah. Jadi tahun 2003 ketika kami membongkar masjid lama, kita perluas, kita perbarui. Yang pertama kali saya bangun justru lantai 3-nya itu diselesaikan apa? Bangun hotel. Minimal setara bintang 3, karena Jogja itu kota pariwisata. Kalau sudah weekend, liburan itu orang cari penginapan susah. Tentu dengan ketentuan syariah ya. Dan ternyata dari hotel itu bisa bangun lantai bawahnya. Lantai 2 kita bisa bangun aula yang bagus, representatif, bisa disewakan lagi. Baru kita sempurnakan yang lain. Nah, setelah untuk operasional ini cukup, hasilnya untuk perawatan ke depan. Saya tawarkan waktu itu membangun 1 kamar hanya 41.200.000, itu sudah termasuk AC-nya, mesin pemanas airnya, ya bathtub-nya semuanya. Karena ruang untuk hotel itu hanya ada untuk 13 kamar, ya kita hanya menerima wakif 13 orang, padahal yang mau wakaf banyak itu ya. Nah, dari 13 kamar itu yang 2 kita gunakan untuk musafir yang memerlukan pertolongan, nginap, meskipun gratis ya sama, AC, air panas dingin ya sama ya. Yang lain kita komersilkan untuk membiayai operasional masjid, bayar karyawan, bayar listrik, semuanya dari situ ya. Sehingga infaknya kita kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa kuliah hanya karena biaya. Kalau nggak ada biaya, yang bayar masjid. Yang mau masuk pesantren nggak punya biaya, dibiayai oleh masjid ya. Maka produktifkanlah. Seperti lahan ini, wah sangat ekonomis ini, saya lihat depannya itu pasar, sana rumah sakit. Wah, kalau kita membangun rumah untuk para penunggu pasien di sini aja laku itu. Ya, masih bisa dibimbing supaya sabar bagaimana ngadepi pasien. Ya, karena kadang-kadang di rumah sakit kan tidak boleh nunggu. Ya, bangunlah penginapan untuk keluarga pasien kalau nginap dengan harga yang lebih murah, pelayanan yang baik. Mereka bisa berdoa untuk kesembuhan keluarganya di sini, bisa melayani ya dan lain sebagainya ya.
pasar di depan ini ya sumber kegiatan ekonomi rakyat kecil ini bagaimana lebih tertata baik. Masjid bisa punya peran bantuan modal usahanya, membangunkan gerobak-gerobaknya supaya rapi ya, sehingga enak dipandang kan, itu bisa dilakukan oleh masjid ini. Maka peran masjid di masyarakat lebih dirasakan. Nah, kalau sudah begitu kesadaran atau loyalitas jamaah itu tinggi. Di Masjid Jogokarian itu infak subuh sebulan bisa 120 juta Pak. Infak subuhnya. Karena jamaah subuhnya banyak ya. Ya. Kalau infak Jumat malah hanya 18 jutaan lah setiap Jumat. Jadi masih lebih banyak infak subuh per bulannya itu. 18 kali 4 dibanding 120 juta. Infak parkir kita itu ya lumayan, kadang mencapai 50 juta ya. Bukan tarif parkir ya, infak parkir. Jadi ada yang 100 ribu, 50 ribu karena terlayani dengan baik. Belum lagi kalau mungkin di situ dibuat parkir sambil dicuci mobil motornya gitu oleh remaja masjid, itu kan sudah satu usaha memakmurkan masjid ini ya. Di situ ibu-ibu bisa buka ya sarapan pagi sego megono atau cabangnya apa namanya Garangasem, Garangasem Masjid Al-Ikhlas kan gitu ya. Al-Ihsan ya, Garangasem Al-Ihsan ya gitu ya. Nanti tidak hanya di sini, itu bisa online Sofi kan. Nah, ini masjidnya bisa banyak memperkerjakan orang. Jadi jangan hanya dipikir untuk bangunan fisik. Nah, itulah yang kami lakukan di Jogokarian sehingga masjidnya sederhana, kecil, tapi kenapa kok peneliti dari Amerika itu 8 universitas besar di Amerika itu selalu ngirim peneliti ke Jogokarian. Dari Jepang itu ada Toyo, ada Shiba, ya, ada Rusmaikan, ya. Jadi beberapa universitas itu menjadi mitra. Tiap tahun mereka meneliti perkembangannya, jadi masya Allah itu. Ya, artinya bahwa gerakan Islam itu kalau nilai Islam coba dipraktekkan itu ternyata menggoncangkan orang gitu ya. Kalau bangunan mereka mudah menandingi, itu mudah ya. Oh, bangunan masjid bagus, mereka bisa bangun yang lebih bagus. Tapi ajaran yang membangun kesejahteraan ini mereka nggak punya ajarannya gitu ya. Ketika semangat ini hidup lagi, ya mungkin mereka sudah memperhatikan ke depannya bagaimana ini kalau kesadaran ini bangkit. Ya. Maka masjid akan menjadi pusat kebangkitan Islam kalau semuanya bisa dilakukan. Yang terakhir ya itu tadi zakat. Maka uang zakat kita untuk pemberdayaan, bantuan modal usaha, perbaikan rumah dan lain sebagainya. Maka zakat mal kami itu tumbuh dengan cepat. Tahun 2003 itu kami hanya punya 19 muzaki. Zakat malnya hanya 5 juta setahun. Sekarang kami punya 659 muzaki dan sebagian besar dulu mustahik. Dan zakat malnya sekarang 2,9 miliar satu tahun. Ini sudah kita buktikan bahwa ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah itu betul-betul terwujud. Dan yang terakhir, walam yakhsha illallah. Masjid itu menghilangkan segala kekhawatirannya, kecuali hanya ketakutan kepada Allah yang dirawat dan dipelihara. Jadi jangan ada orang khawatir tidak bisa makan. Selagi ada masjid, insya Allah ada jaminan kecukupan pangan. Maka kami membagi beras kepada 480 kakak miskin setiap 15 hari. Masih warga yang rentan miskin kami berikan
Ya, kami buat program KTP-nya itu bisa untuk ngambil beras di mesin ATM kita. 1 bulan kita menyediakan lebih kurang 9 ton beras untuk rakyat. Jadi ada masjid ayem, ono masjid ra bakal kaliren. Alladzi at'amahum min ju', kan gitu, ya. Itu. Ada masjid tidak mungkin anaknya tidak bisa selesai sekolah karena biaya. Karena kalau tidak punya biaya, SPP-nya tagihkan ke masjid. Bahkan di Jogokaryan itu SD Muhammadiyah dan TK Aba. Murid-muridnya nggak bayar SPP, kepala sekolahnya langsung nagihnya ke masjid. Jadi kami tidak usah bangun sekolah, kami menghidupkan sekolah yang ada dengan cara membayar SPP anak-anak yang tidak bayar SPP di sekolah. Jadi kalau sekolah itu ada murid orang Jogokaryan tidak mampu bayar, kepala sekolahnya datang ke masjid, Pak ini tagihan si A, si B, dibayar oleh masjid. Gitu. Semestinya kalau menurut para pendiri negara itu dibayar negara, tapi negara belum mampu ya. Sekarang masjid lah yang lain. Ya. Jangan sampai ada orang sakit tidak bisa berobat, masjid. Kemarin masa awal pandemi pada bingung nggak punya kerjaan, kita kumpulin, ayo siapa yang mau buat masker, masjid sediakan kainnya, mereka menjahit masker, kita beri ongkos 1 masker itu 1.500. Ternyata paling sedikit itu 75 sehari. Nah, mereka punya penghasilan, masjid yang jualan masker, yang bagi masker masyarakat. Kita buat sanitizer ketika sulit sekali alkohol di pasaran, kita gerakkan ibu-ibu untuk mengupas singkong tiap hari, kita berikan upah yang layak, kita buat tape, kita suling jadi alkohol. Jadi malah masa pandemi masjid memproduksi alkohol sendiri, kita buat sanitizer sendiri, buat disinfektan sendiri. Justru kita lebih gagah daripada di luar musim pandemi. Ya. Masa pandemi setiap hari kita berikan asupan bergizi, maghrib bisa kasih makan dan dikasih plastik untuk membawa pulang ke rumah bagi yang di rumah gitu ya. Jadi ketika masyarakat perlu asupan, masjid menyediakan. Karena kami punya kas kebencanaan, ya, ada dana kebencanaan. Pada awal pandemi itu kas kebencanaan kita masih ada 400 juta dan selama masa pandemi ini masih bisa menghimpun sekitar 2,4 miliar. Jadi itulah kesadaran ketika mereka merasakan manfaat itu. Maka ketika banyak masjid tutup, Jogokaryan tetap buka 24 jam. Sampai didatangi wali kota, sampai Kapolda, sampai ini datang. Kita jelaskan ini loh, masjid ini jadi pengayom. Orang yang tidak punya kerja kita kasih, orang tidak punya beras kita berikan, orang butuh oksigen di mana-mana susah, masjid sediakan sampai 60 tabung, bahkan kita beli mesin oksigen. Masjid ini baru kita tutup kalau di kantor kelurahan, di kantor polsek, di kantor Koramil ada beras, ada oksigen, ada ini. Jadi sehingga kalau rakyat butuh ada, ini baru masjidnya saya tutup. Ya, akhirnya dipahami, oh inilah peran masjid. Ya, makanya jangan nyuruh nutup masjid. Ya, suruhlah masjid itu mempunyai peran. Justru di saat-saat genting gini, ini masjid itu menjadi pusat perlindungan, bukan malah ikut tiarap. Gitu, ya. Bahkan beberapa chef hotel itu nganggur dirumahkan tanpa gaji, ayo buat bumbu, nah, kita ikut ya, karena banyak ibu rumah tangga yang bekerja nggak pinter masak karena aktif kerja, sekarang tinggal mau masak apa aja bumbunya sudah ada, beli di masjid sampai dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sekarang akhirnya nggak mau lagi kembali jadi chef hotel, milih jadi industri apa, buat industri bumbu itu lebih untung. Nah itulah peran masjid itu sesungguhnya. Makanya masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Mestinya semakin banyak masjid, semakin sejahtera rakyat Indonesia. Dan semakin luas
pemeluknya, bukan malah semakin menyempit. Tetapi sekali lagi, kalau masjid itu hanya gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang tidak pernah memberi manfaat dan tidak memberi berkah kesejahteraan, maka umat akan meninggalkan masjid dan bahkan meninggalkan Islam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang bantu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ustaz Yasin yang telah memberikan tausiah pencerahan dari kita semuanya di malam ini, dan terkhusus buat Ustaz Yasin, semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Singkat saja Ustaz, di Masjid Al-Ihsan ini dengan pembinaan Bapak Haji Supardi ini saya sebagai juga takmir Ustaz. Jadi disampaikan tadi itu maksud bagaimana saya itu bisa begitu. Bapak Gubernur itu sudah menyampaikan, ini loh masyarakat lingkungan kita ini memberi beras sedianya pada saat itu saja, memberi modal caranya saja, seperti tadi disampaikan. Cuma ini Ustaz, dari teman-teman itu kan sering mengeluarkan atau menulis di grup atau langsung to the point, ayo cepet 01010. Nah ini Ustaz yang menjadi semacam tadi sebenarnya sudah dikuatkan Ustaz, tapi cuma melangkahnya itu loh Ustaz. Konsekuensi yang besar ini kan jauh ya, maaf ya, jadi sebagai karyawan orang semuanya Ustaz. Nah ini saya ingin tanya Ustaz, dalam rumah di Jogokarian itu kan apa manajemennya ini layaknya kayak pegawai atau bagaimana Ustaz? Kalau misalnya pada transfer apa yang harus ini itu dan sebagainya, ini kan tidak hanya mungkin beberapa orang yang Ustaz ya, seperti ada apa, ada pemberdayaan segala macam tadi. Ini kira-kira bagaimana orang-orang yang di dalamnya itu apa ya, selayaknya kayak karyawan dapat gaji atau bagaimana Ustaz itu? Dan mudah-mudahan tadi disampaikan Ustaz, kalau Allah izinkan Al-Ihsan ini bisa menuju ke Jogokarian. Saya kira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Jadi di Jogokarian itu SDM-nya ada dua kelompok. Kelompok pengurus. Pengurus itu ya yang mengurus, bukan yang diurus. Ini 100% relawan. Bahkan kalau perlu tombol. Tetapi ada karyawan. Jadi keputusan pengurus. Misalnya ya, ada sekretaris. Sekretaris itu pengurus. Tetapi Pak Sekretaris tidak harus buat surat, mengarsip surat, apalagi nganter surat ya. Itu ada kepala sekretariat dan staf sekretariat yang digaji. Dan menggaji karyawan masjid harus di atas UMR. Kalau di sistem pedoman kita gaji karyawan masjid itu UMR plus gitu ya.
Soalnya masjid itu simbolnya Islam. Kalau sampai gaji karyawannya masjid rendah, yang sewu, merbut masjidnya gajinya rendah, sarungnya atau ganti, kelambine ra ganti, kan bagaimana menjadi citra Islam? Piye, bagaimana Islam akan mensejahterakan wong orang yang hidup di masjid aja enggak sejahtera, kira-kira kan begitu ya. Nah, maka karyawan itu harus disejahterakan supaya mereka loyal. Ya, itu security masjid. Masjid kami itu kecil, lebih kecil dari ini ya. Karena luasnya seluruh tanah bangunan kita itu hanya 1478 meter persegi. Kami ada 21 karyawan Pak yang digaji itu, 21 karyawan. Ini juga menjadi berkah. Security kita aja 9 orang. Terus terang awalnya dulu ketika masjid belum punya penghasilan dari hotel, karyawan kami bayar. Jadi artinya saya pribadi yang membayar 3 karyawan. Karena saya anggap itu mewakili saya yang ngurus masjid. Karena waktu saya tidak bisa full di masjid, saya wakilkan kepada karyawan itu ya. Bahkan saya libatkan masyarakat waktu itu, kita punya 36 kamar mandi, maka saya membersihkan 1 kamar mandi, ada temennya lagi satu, sehingga kamar mandi, setiap 1 kamar mandi ada relawannya yang membersihkan. Lah kalau saya sedang pergi, saya mewakilkan orang, saya gaji untuk membersihkan kamar mandi bagian saya misalnya begitu ya. Jadi itu partisipatif. Yang enggak punya uang bisa menjadi relawan pembersih ya misalnya gitu. Tapi berkembang dengan tadi hotel berdiri, penghasilannya terus, karena dampaknya besar. Begitu orang nginap itu kemudian perlu transportasi, ya maka mereka perlu jasa transportasi. Kadang mereka mau wisata perlu jasa pariwisata. Mereka butuh oleh-oleh, lahirlah produk-produk oleh-oleh. Jadi dampaknya menjadi lebih luas, sehingga memerlukan banyak SDM untuk melayani. Ya. Jadi kalau sekarang sudah 21 karyawan. Jadi kalau pengurus tidak ada yang digaji, tapi karyawannya harus digaji sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Ya, termasuk karyawan itu imam. Imam masjid itu bukan karyawan, pengurus, tetapi imam sholat itu karyawan. Jadi imam kubro itu imam masjid itu muftinya, kalau orang mau bertanya tentang agama itu namanya imam masjid. Ya, imam sholat itu imam sugro, imam kecil, dia hanya ngimami sholat 5 waktu. Nah itu dibayar, kita cari yang hafal Quran, yang suaranya bagus, ya. Nah itu termasuk karyawan masjid imam sholat itu, ya. Karena imam sholat itu yang paling diutamakan adalah aqra'uhum, bacaannya yang paling bagus. Kita ambil dari Iskarima, ya, dari pesantren Iskarima Karangpandan itu, ya bagus-bagus. Ya. Dan kadang-kadang orang masih menganggap aneh imam dibayar, padahal dari zaman dulu ya imam itu sudah disejahterakan. Itu waktu Adipati Pandanaran II itu mau ikut Sunan Kalijaga ke Tembayat sana, dia meninggalkan masjid dengan bondo masjid 30 hektar sawah. Jadi masjid itu dikasih wakaf oleh Adipati Pandanaran II, itu wakaf 30 hektar sawah. Untuk apa? Untuk gaji imamnya, gaji merbutnya, gaji khotibnya, gaji guru ngajinya. Sehingga yang ngurusi masjid itu sejahtera dengan bondo masjid tadi. Nah inilah yang kami kembangkan, namanya BUMM, itu Badan Usaha Milik Masjid. Ya, antara lain tadi penginapan atau hotel. Nah, ini untuk sumber menggaji karyawan, bayar listrik. Ya, karena listrik kami 35.000 watt. Jadi kalau bayar listrik kita itu ya di atas 20 juta. Kalau Ramadan bisa 50 juta sebulan untuk bayar listrik itu. Ya. Dan listrik kami 24 jam. Apalagi malam hari itu masjid nyala, semuanya terang lah. Untuk apa kalau lampu dibeli malam digelapkan? Gitu ya. Dibeli lampu kan untuk dinyalakan malam hari. Kalau siang sudah ada matahari kan.
Nah itu makanya jangan sampai program itu terhambat karena pengurus itu punya kesibukan. Pengurus itu yang mikirkan, yang eksekusi programnya adalah para karyawan tadi. Ya, gitu. Sehingga paling tidak masjid itu sudah mensejahterakan 21 keluarga kan, 21 karyawan itu punya keluarga. Itu sudah hidup dari masjid. Ya. Nah, kalau tidak ada yang full timer begitu nggak bisa ngurus dengan baik karena semuanya hanya sak selane, nggak bisa. Ya. Program-program yang sudah kita susun harus ada yang melaksanakan sepenuh waktu. Nah, sepenuh waktulah itu karyawan itu yang kita gaji untuk melaksanakannya. Ya. Maka karyawan itu karena sudah fokus bekerja di masjid harus kita perhatikan kesejahteraannya. Saya mengelola juga masjid di Gresik. Sana masjid besar ya. Seorang wakaf saya diserai 5 hektar awalnya, 5 hektar sana dikasih 100 miliar bangun masjid. Setelah selesai ya ditambah lagi 50 hektar kita bangun kebun mangga untuk operasional masjid. Sekarang 300 hektar kebun untuk operasional itu ya. Ketika saya merekrut imam, kita infokan dicari imam yang hafal Quran 30 juz, suara bagus, syukur bersanad hafalannya. Kita tawarkan gaji pokok sebulan 10 juta, kami sediakan mobil dinas imam masjid itu Innova Reborn terbaru. Kalau muadzin itu gajinya 7,5 juta, mobilnya Avanza Veloz. Jadi kalau imam masjid kita itu datang pas pertemuan itu dengan mobil kepala dinas masih lebih bagus mobil imam masjidnya. Loh ini wibawa masjid loh. Muruah umat Islam ini. Kehormatan Islam itu di situ. Ada jamaah bertanya, Pak nggak kemahalan itu? Loh kok kemahalan? Masjid kita ini besar. Jamaah kita itu 2.000 lebih. Masjidnya megah besar, wah tata lampunya bagus. Saya tanya, kalau Anda ngasih pengamen berapa? 2.000 Pak. Kalau di sini pengamen dikasih berapa? 2.000 juga tuh. Coba bayangkan, imam ini ngimami sebulan 30 hari. Berarti kalau 10 juta sehari hanya 300.000. Ngimami 5 kali. Sekali ngimami hanya 60.000. Jamaahnya 2.000. Berarti satu jamaahnya ngasih 30 rupiah. Apa enggak kurang ajar itu? Pengamen dikasih 2.000, imamnya dikasih 30 rupiah. Waras enggak umat kita ini sebenarnya? Loh, ini jelas hitungannya. Dan di sana jamaahnya penuh terus karena apa? Yang wakaf ini pemilik pabrik PT Polowijo, pabrik pupuk terbesar untuk magnesium. Sekarang karyawannya 2.500 karena sekarang ada pabrik logamnya magnesium. Sehingga penuh masjid itu setiap zuhur asar. Karena semua karyawan wajib berjamaah, absen sidik jari itu karyawan itu. Ya, nah, karena yang punya pabrik, yang punya masjid tuh, kalau nggak jamaah ya rasanya nyambut gawe ning kene selesai. Makanya kalau Bapak punya uang, buatlah pabrik. Wakaf pabrik lebih bagus daripada wakaf masjid sekarang. Karena yang punya pabrik bisa memaksa orang ke masjid. Itu kemenangan Jokowi kan begitu. Cina-Cina di pusat-pusat industri itu kan pemilu PNS libur, tapi pabrik nggak libur. Ribuan pabrik itu Jawa Timur sampai ke Bandung itu ke Hatek itu karyawannya 40.000 ya. Tinggal pemilik pabrik bilang, saya mendukung Jokowi. Kalau sampai TPS di pabrik ini kalah, tak bubar ke pabrik selesai kok itu. Ya. Itu. Kalau di masjid khotib begitu malah diusir. Oh, ini bukan tempat politik Pak, di masjid kan gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong pabrik bukan tempat politik. Ya, ini satu kenyataan ya. Gitu, ya. Ini sederhana saja. Jadi kalau sampai ada orang mempersoalkan, coba dihitung.
Kita memuliakan orang yang hafal Quran yang bagus, apalagi punya sanad, hanya dengan 30 rupiah per sholat berjamaah. Sementara kita nggak pernah berpikir, sering lagunya nggak selesai ya 2000, suaranya fals ya 2000. Ini kok umat ini rasanya nggak ada perasaan iman apa gimana ini ya? Masya Allah itu. Honor imam dipersoalkan, honor pengamen nggak dipersoalkan coba. Nampaknya kita tidak lagi pernah berpikir dengan iman. Nah itu Pak, jadi supaya masjid bisa melaksanakan program-program, maka harus ada orang yang full timer. Maka kalau di Gresik sana saya punya 3 direktur Pak. Direktur peribadatan, ngatur jadwal ibadah, ini semuanya. Itu juga saya gaji 10 juta, saya kasih mobil juga sama. Ada direktur customer service masjid. Dia membawai para cleaning service, security. Security kita ada 16 orang di sana. Ya. Itu sebagian besar pensiunan marinir. Jadi standarnya standar militer itu ya, disiplinnya bagus gitu. Ya. Customer service ada yang putri, ada yang laki-laki. Jadi kalau ada rombongan turun numpang sholat dari bis, dipersilahkan masuk, tunjukkan ya mana kamar mandinya. Cleaning service-nya jaga Pak 24 jam di depan toilet Pak. Jadi kalau orang keluar dari toilet sudah kering lagi seperti di hotel maupun di bandara. Itu di masjid kami di Gresik sana. Masjid bintang 5 istilah saya. Jadi ya. Jadi orang numpang kamar mandi keluar udah kering lagi seperti sebelum dipakai. Nah itu bisa kita biayai karena apa? Karena masjid punya bondo masjid, gitu ya. Nah, kalau di sana punya kebun, ya. Kalau di Jogokarian kita punya penginapan atau hotel. Nah, saya kira Masjid Al-Ihsan ini lahannya masih mungkin untuk buka usaha atau apa sehingga nanti bisa untuk itu, ya. Kalau gambaran saya ya pintu masuknya kurang besar dan lampunya kurang terang gitu sebagai masjid, kurang welcome gitu ya. Jadi ya, sehingga ini menarik orang untuk masuk gitu. Tapi supaya aman juga security-nya pilih yang gagah-gagah gitu ya. Itu kokam paling tidak yang bagus ya. Nah, ini kan miliknya Muhammadiyah. Jadi ambil kokam yang ya paling tidak tapak sucinya juga sudah bagus itu tempatkan yang ramah yang ini. Insya Allah nanti orang dari mana-mana mau singgah. Kalau perlu ada penginapan, kita punya jaringan masjid, apalagi jaringan Muhammadiyah. Nanti SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, guru Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah yang dari Jakarta, dari Bandung mau tur ke Jawa Tengah bermalamnya di Masjid Al-Ihsan kan gitu. Itu sudah sumber saling menghidupi yang luar biasa, jejaring antar masjid, antar Muhammadiyah. Ya, jadi tidak perlu cari hotel, nginepnya di masjid dari kelas yang mau eksekutif sampai kelas lesehan kalau perlu kan gitu sediakan. Jadi kalau murid-murid SMP Muhammadiyah dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung mau tur ke Jawa, biar nginepnya di sini, gelarin kasur gitu ya. Itu sumber penghasilan. Daripada atap sini kosong, bangun lantai 2 untuk itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kalau jadi status itu saya dengar dengan Bapak itu ada badan usaha milik masjid kan? Ya. Artinya pertanyaan saya adalah kalau kita mau begitu bisa aja Pak. Cuma sekarang pertanyaannya modalnya apakah itu modal dari artinya karena orang-orang yang memberikan sumbangan atau tidak menyatakan amanahnya itu apa, hanya untuk
masih ada ini antara wakaf yang Bapak maksudkan dan antara infak. Ini yang bisa diubahkan menjadi bagaimana? Ya. Baik, maka kalau di sana kan kotak kita banyak. Sudah ada namanya masing-masing. Kotak kebencanaan, kotak operasional atau wakaf masjid, kotak bantuan kematian, kotak anak yatim, kotak. Jadi orang itu beramal sudah memilih. Yaitu wakaf itu. Karena wakaf itu kan untuk dikembangkan, namanya produktif. Iya. Ya wakaf itu sebaiknya menjadi wakaf produktif. Lah ya, wakaf itu untuk perbaikan masjid supaya tidak pernah kurang uangnya diproduktifkan. Bahkan telah melahirkan disertasi dari Dr. Ahmad Ghazali di UIN Sunan Kalijaga, wakaf progresif Masjid Jogokarian. Jadi bahkan tidak hanya produktif, disebut progresif. Iya. Apa yang membedakan waktu para penguji bertanya itu? Kalau wakaf produktif itu memisahkan antara garis suci dan garis tidak suci. Jadi misalnya ini tanah untuk masjid, nanti ada sawah untuk produktif menghidupi masjid. Kalau di Jogokarian enggak, dalam satu tanah ini masjid, hotel. Iya. Iya. Nah, itulah yang disebut wakaf progresif karena selama ini batasnya ada. Itu kotaknya tersendiri ya? Ya? Kotaknya tersendiri ya? Iya, kotaknya tersendiri. Iya. Ya, itu bisa disebut juga kotak operasional masjid gitu. Ya itulah yang perlu diperbarui karena sekarang ini sudah ada pedoman wakaf produktif. Itu bahkan sudah menjadi undang-undang wakaf. Karena sekarang ini disadari justru sumber kesejahteraan Islam itu bukan pada zakat, justru pada wakaf. Sampai-sampai Menteri Keuangan kemecer ini ya, mau memanfaatkan dana wakaf itu untuk kepentingan pemerintah gitu ya. Karena uang wakaf itu luar biasa besarnya. Saya masih ingin mendalami. Wakaf yang disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah itu bagaimana Pak? Yaitu di dalam Al-Quran itu kan Sayyidina Umar ketika mendengar ayat 92 surah Al-Imran itu lantanahul birra, dia langsung mewakafkan kebunnya. Rasulullah mengatakan tahanlah pokoknya, kebun itu tetap ada, tidak boleh dijual. Tapi pohon kurmanya itu dimanfaatkan untuk umat sehingga sekarang ini dari hasil pohon kurmanya sudah bangun hotel, bangun macam-macam. Demikian juga sumur Romata. Kalau begitu berarti ada pertanggungjawaban. Iya. Nah, semuanya harus ada pertanggungjawaban. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu Pak? Kalau berdasarkan ada PT, ada CV, ada ini, ada koperasi, ada. Kalau ini lalu bagaimana? Kalau dalam Islam dan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Wakaf itu namanya Badan Wakaf. Pesantren Gontor itu namanya Badan Wakaf Pesantren Gontor. Pabelan Badan Wakaf Pabelan. UII namanya Badan Wakaf Universitas. Ya? Sebaiknya demikian. Itu. Ya. Sehingga ada badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Tidak boleh mengurangi keabadian modalnya. Ya disampaikan ke publik. Kalau kami malah setahun 3 kali kita membagi informasi tentang itu kepada publik. Iya. Iya. Ya, sayang sekali kalau tanah ini punya nilai ekonomis malah selalu membutuhkan dana yang seharusnya tanah ini bisa memberikan. Contoh paling sederhana lah,
kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, minta di depan itu kan ini buka ada ATM. Itu menyewakan tanah ATM itu 2 x 2 meter itu dibangun oleh banknya. Itu kalau di Jogja itu sewanya sebulan itu 16 juta. Ya bank-bank syariah aja cari. Jadi kayak misalnya masjid itu punya menyewakan berapa kapling itu sudah punya uang dari penyewaan. Padahal kan cuma kecil saja itu, ya. Ya sebaiknya sebetulnya kan masjid itu wakaf. Takmir masjid itu kan sebetulnya badan wakaf, cuman belum disebut badan wakaf saja toh. Wong dia pengelola wakaf kok. Cuman sekarang undang-undang mengatur adanya badan wakaf. Bahkan sekarang sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Sekarang ketuanya Pak Profesor Muhammad Nuh. Ya. Itu. Jadi sebetulnya Muhammadiyah itu kan hidup dari wakaf dulu itu. Coba kalau Bapak ke PKU Jogja, sama itu. Kamar-kamarnya semuanya ada namanya wakif. Demikian juga PKU Semarang, PKU Rumah Sakit Romani itu Pak Haji Romani itu dulu orang NU, tapi wakaf untuk Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya, namanya aja diabadikan Romani, itu wakifnya. Kemudian kamar-kamar di Rumah Sakit Romani itu ada nama-nama wakif, kamar haji siapa yang wakaf bagi pasien yang nginep di situ. Nah, rumah sakit bisa mempunyai penghasilan untuk menggaji dokter dan lain sebagainya. Di samping jasa dokter adalah jasa penggunaan kamarnya. Gitu. Sebetulnya dalam praktek Pak Muhammadiyah itu sudah jalan lama seperti ini. Tinggal masjidnya yang belum, gitu ya. Nah, maka saya kira masjid sekarang harus berbenah supaya jangan terus menjadi beban masyarakat. Membangun masjid sumbangan, memperbaiki masjid sumbangan. Padahal sebetulnya dari bangunan dan tanah masjid itu bisa untuk merawat masjid itu sendiri. Alhamdulillah karena kita ini kan terbuka, manajemen kita itu pembukuannya kita buka ke publik. Bahkan sekarang malah kita mulai melibatkan akuntan publik. Belum pernah ada komplain. Insya Allah kalau kemanfaatannya dirasakan malah tidak ada komplain, malah yang banyak orang bertanya. Banyak orang datang ke Jogokarian, Pak, saya mau wakaf sawah untuk dibangun masjid. Oh, mohon maaf kami nggak bisa karena itu sudah ada masjid di dekatnya. Kalau untuk kemakmuran masjid, kalau boleh, lah caranya dijual aja uangnya, wakafkan ke kami akan kembangkan sebagai usaha bagi pemakmuran masjid. Banyak itu. Kami membantu beras masyarakat. Sampai kepikir kami, kalau gitu kita kasih beras yang bagus. Kita beli sawah aja untuk kebutuhan beras. Kita beli sawah. Ketika sampai ke notaris, pemiliknya tanya, Pak, masjid kok beli sawah untuk apa? Untuk membantu warga miskin bagi kebutuhan beras. Enggak jadi saya jual Pak, saya wakafkan saja. Akhirnya kita punya sawah. Sekarang kita punya 3 bidang sawah. Yang itu hasil berasnya untuk fakir miskin. Ya, monggo kalau ada lagi silakan. Masih ada Pak? Ya. Insya Allah. Yang jelas prinsip wakaf itu abadi. Artinya tidak boleh digunakan yang kemudian rugi sehingga aset awalnya itu hilang. Jadi misalnya ya, ini dibuat hotel, hotelnya rugi terus tanahnya dijual, tidak boleh. Yang namanya wakaf itu pokoknya tidak boleh berkurang, pokoknya tidak boleh berkurang.
Kalau hasilnya boleh berkurang ya karena biasa, tapi tidak boleh mengurangi pokoknya. Jadi terserah begini Pak, ada kekhawatiran dari beberapa ahli masjid untuk menggunakan uang wakaf masjid yang biasa kita terima itu. Kalau dipakai untuk kegiatan usaha, bisa walaupun itu usaha itu masih lepas. Jadi begini, makanya diambil usahanya itu yang tidak menghilangkan pokoknya. Tadi kami mendirikan hotel, kan kamarnya nggak akan hilang itu. Kalau hotel nggak laku ya tetap saja jadi kamar, bisa dimanfaatkan yang lain. Kita punya kebun wakaf, ya kalau mangga nggak laku nanam yang lain. Kebunnya kan tidak berubah. Ya, ya prinsipnya begitu. Pokoknya tidak boleh berubah, berkurang. Pokoknya. Malah sekarang ada namanya wakaf uang. Sekarang yang baru digerakkan wakaf uang tunai. Nah, maka kalau wakaf uang tunai itu biasanya uangnya ditaruh di lembaga keuangan, bank-bank syariah sehingga uangnya tidak berkurang. Yang dijadikan usaha itu nanti bagi hasilnya atau faedahnya. Ya, itu kalau wakaf uang tunai. Jumlah uangnya tidak boleh pernah berkurang. Pokoknya itu. Jadi misalnya ada orang wakaf 100 miliar. 100 miliar tidak boleh kurang dari 100 miliar itu. Maka 100 miliar itu sekarang dalam praktek ditaruh di bank syariah. Bagi hasilnya itulah yang kemudian jadi modal usaha, mendirikan usaha yang lain. Sehingga pokoknya tetap tidak berkurang. Itu prinsipnya kalau wakaf uang tunai. Tapi rasanya satu ya? Iya. Iya, yaitu neraca ini pokoknya terus penghasilannya yang dinamis ini kan di hasilnya bukan di pokoknya. Iya. Sebetulnya kalau sekarang sudah banyak sekali edukasi wakaf, Bapak bisa menghubungi Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pekalongan, di tiap daerah ada, bisa dikumpulkan takmir-takmir untuk mendapatkan materi tentang pengelolaan wakaf dan wakaf tunai itu. Silakan. Okay. Cukup nggih, sudah hampir jam 10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.